semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Martalina dengan nomor pokok mahasiswa 4520210017. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari tugas forum yang telah saya kerjakan dari forum 1 sampai forum 13. Langsung saja saya mulai. Forum pertama, karena saya ganjil, jadi saya mengerjakan nomor 1 slide 24. Soal nomor 1, diketahui X1-nya 18 mm, T1-nya 2 detik, X2-nya 14 mm, dan T2-nya 7 detik. Yang ditanya perpindahan dan kecepatan rata-ratanya. Perpindahan siput, X1 2-nya sama dengan X2 dikurangi X1 sama dengan 14 mm dikurangi 18 mm, maka hasilnya negatif 4 mm. Kecepatan rata-rata siputnya sama dengan X12 dibagi T12 sama dengan X2 minus X1 per T2 minus T1 sama dengan 14 per 18 per 7 per 2, 7 min 2, hasilnya min 0,8 mm per second. Yang kedua, diketahui S1-nya 100 meter, T1-nya 12 second, S2-nya 50 meter, T2-nya 30 second. Yang ditanya kelajuan dan kecepatannya. Mencari kelajuan rata-rata sama dengan S1 ditambah S2 per T1 ditambah T2, 100 plus 50 per 12 plus 30. Sama dengan 150 per 42, hasilnya 3,57 meter per second. Kecepatan rata-ratanya kita tinggal mengurangi X2 minus X1 per T2 min T1, 50 per 18, hasilnya 2,7 meter per second. Lanjut tugas forum yang kedua, soal nomor pertama, AR-nya 8 meter pada 40 derajat north dari east, AYN-nya 8X, maka yang ditanya sin 40 derajatnya berapa? Langsung saja, VOY-nya sama dengan VO sin 0, sama dengan 8X kali sin 40 derajat. Maka sin 40 derajatnya sama dengan 0,643. Jadi VOY-nya sama dengan 8 kali 0,643, hasilnya 5,144. Maka gambar jawabannya yang E. Dan soal nomor 2, sebuah pesawat menjatuhkan batuan ransum tsunami kepada penduduk. Pesawat bergerak secara horizontal dengan kecepatan 60 meter per detik pada ketinggian 150 meter di atas tanah. Hitung kecepatan bantuan ransum tersebut sebelum menyentuh tanah. Maka yang dicari VY kuadrat sama dengan VOY kuadrat plus 29 second. FY kuadrat sama dengan 29 second. Maka FY kuadrat sama dengan 2 kali 10 meter di per S kuadrat kali 150 meter, maka hasilnya 2.500 meter kuadrat per second kuadrat. Maka kecepatan bantuan sebelum mencapai tanah adalah V sama dengan akar dari Vx kuadrat plus Vy kuadrat, V sama dengan akar dari 60 meter per second kuadrat plus 2.500 meter kuadrat per second kuadrat, V sama dengan 1.900 meter kuadrat per second kuadrat plus 2.500, maka hasilnya 4.400, akar dari 4.400 adalah 66,3 meter per second. Lalu di tugas forum yang ketiga ini, soal yang pertama, apa perbedaan hukum Newton 1 dan Newton 2? Hukum Newton 1 itu benda yang diam akan tetap diam dan tidak akan bergerak sampai ada dorongan atau tarikan yang kemudian membuatnya bergerak, dan benda yang bergerak akan terus bergerak dan akan diam apabila ada gaya yang mempengaruhinya untuk diam. Rumus hukum Newton 1 epsilon F sama dengan 0, yaitu di mana F-nya itu resultan gaya. Contoh hukum Newton 1 itu koin di atas kertas, di atas meja akan tetap diam jika kertas ditarik dengan cepat. Sedangkan hukum Newton 2 itu massa suatu benda sangat berpengaruh pada gaya dalam suatu sistem. Tambahan atau kurangan massa akan menghasilkan suatu perubahan. Rumus hukum Newton 2 epsilon F sama dengan M kali A, di mana F resultan gaya, M sama dengan massa dengan satuan kilogram, dan A adalah percepatan, satuannya meter per second kuadrat. Contoh hukum Newton 2 itu mobil yang berjalan di jalan raya akan memperoleh percepatan yang sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa mobil itu sendiri. Lalu di slide 19 nomor 1, yang ditanya cari nilai Fg-nya. Fg sama dengan Mu kali N, di mana Mu-nya 0,4 dan N-nya 40, maka hasilnya 16. Rumus N itu sama dengan W cos theta. N sama dengan 5 kali 10 kali 0,8, maka hasilnya 40 Newton. Lalu dimasukkan ke dalam rumus, di mana percepatan rumusnya sama dengan epsilon F per epsilon M.
sama dengan F min W kali sin theta plus FG per M. Maka hasilnya 71 minus 5 kali 10 dikali 0,6 plus 16 per 5, maka hasilnya 25 per 5, yaitu 5 meter second per kuadrat. Selanjutnya di tugas forum yang keempat, soal pertama, perbedaan gelombang transversal dan longitudinal. Yang membedakan perbedaan ini, yang pertama arah getar. Kalau gelombang transversal itu gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya membentuk gelombang sinus, dan gelombangnya berbentuk seperti gunung. Yang kedua, gelombang longitudinal, gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambatnya, jadi dia lurus saja. Yang kedua yang membedakan adalah mediumnya. Kalau gelombang transversal itu hanya dapat mengalir pada medium padat dan cair, kalau sedangkan gelombang longitudinal itu dapat merambat pada medium cair, padat, dan gas. Yang ketiga yang membedakan adalah polarisasinya. Kalau gelombang transversal itu memiliki arah getar dan arah rambat yang berbeda sehingga dapat dipolarisasi. Kalau gelombang longitudinal itu tidak dapat dipolarisasi karena semua atribut gelombangnya berada dalam arah yang sama. Contoh-contoh gelombang transversal itu gelombang elektromagnetik seperti gelombang cahaya, gelombang radio maupun gelombang mikro. Kalau gelombang longitudinal contohnya gelombang suara dan ultrasonik. Dan soal yang ketiga, diketahui TI2-nya sama dengan 80 desibel, TI1-nya 60 desibel, dan yang ditanya N-nya. Rumus N sama dengan TI2 sama dengan T1 plus 10 log N, di mana TI2-nya 80 tadi sama dengan 60 plus 10 log N, dan dimasukin 20 sama dengan 10 log N, di mana log N-nya itu 20 per 10, dan N-nya dapat menjadi 100 keyboard. Ya, soal yang kelima, diketahui T2 sama dengan 800 desibel, TI1-nya sama dengan 600 desibel, yang tanya N-nya rumusnya sama seperti soal nomor yang ketiga, dan tinggal dimasukin 800 sama dengan 600 plus 10 log N, 200 sama dengan 10 log N, di mana log N-nya tinggal dibagi 200 per 10, hasilnya 20, maka N-nya sama dengan 10 pangkat 20 keyboard yang tersedia. Lanjut soal yang ketujuh, diketahui TI2 sama dengan 10 desibel, TI1 sama dengan 3 desibel, yang ditanya N-nya rumusnya sama seperti soal sebelumnya, tinggal dimasukkan 10 sama dengan 3 plus 10 log N, 10 kurang 3, 7, sama dengan 10 log N, maka log N tinggal dibagi 7 per 10, maka dapat 0,7, maka N-nya adalah 10 pangkat 0,7 keyboard yang tersedia. Selanjutnya tugas forum saya yang kelima. Soal pertama, diketahui N-nya 2000 garis per cm. Karena diubah menjadi meter, maka menjadi 200.000 garis per meter. N-nya diketahui 1, dan theta satunya itu 12 derajat. Sin 12 derajat itu 0,208. Yang ditanya adalah lambdanya. Maka di fraksi kisinya 1 per N sin theta sama dengan N lambda. 1 per 200.000 dikali 0,208 sama dengan 1 lambda. Tinggal dimasukkan lambda sama dengan 1,04 dikali 10 pangkat minus 6, maka M-nya sama dengan 10.400 ampere. Soal yang ketiga, diketahui lambdanya 400 Nm, M-nya 2, maka Nm diubah ke M, maka jadi 4 kali 10 pangkat minus 7. Ditanya D-nya, maka D sin theta sama dengan M kali lambda, D sin 30 sama dengan M kali lambda, maka D-nya 2,4 kali 10 pangkat minus 7 per 0,5, hasilnya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 3 mm. Tugas forum yang keenam, yang pertama untuk mencari sudut bias. Rumus sudut bias sama dengan sin theta 1 per sin theta 5 sama dengan N2 per N. Sin theta 1-nya sin 40 dan sin theta 5-nya sin theta 5 sama dengan 1,52 per 1. Hasilnya 0,643 per 1,52, hasilnya 0,423. Maka theta 5-nya tinggal dikurang sin pangkat minus 1 dikali 0,42, hasilnya 24,06 derajat. Yang B, N sama dengan C per V. Yang ditanya V-nya. Rumus V itu kan C per N, di mana C-nya itu kecepatan cahaya di udara, sedangkan N-nya indeks biasnya. Maka dimasukkan V sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 per 1,52. Hasilnya 1,97 kali 10 pangkat 8 meter per second. Soal yang ketiga, C, panjang gelombang di dalam kaca. Diketahui lambda satunya 250 kali 10 pangkat 9 Nm, N1-nya itu 1 di udara, N2-nya itu 1,52 kaca. Yang ditanya lambda 2-nya yang di kaca. Maka N2 per N1 sama dengan lambda 1 per lambda 2. N2-nya 1,62 per 1 sama dengan 250 kali 10 pangkat min
9 per lambda 2. Maka hasilnya lambda 2 sama dengan 250 kali 10 pangkat minus 9 per 1,52 sama dengan 162,47 kali 10 pangkat minus 9 meter. Selanjutnya, tugas forum yang ketujuh, di sini ada gambar gelombang transversal, di mana T yang dibutuhkan untuk menempuh jarak dari A ke B itu 8 second, maka yang ditanya cepat rambat gelombangnya. N-nya kan ada 2 gelombang, T-nya itu 8 second. Nah, karena di sini yang diketahui setengah lambdanya ada 4 meter, maka satu lambdanya dia 8 meter. Yang ditanya kan V-nya, maka V-nya sama dengan V kali N per T sama dengan 8 kali 2 per 8, hasilnya 8 kali 1 per 4 sama dengan 2 meter per second. Rumus V itu kan I per 2. Nah, 1 per 2 kali lambda sama dengan 4 meter. Kalau 2 lambda kan 16 meter. Nah, T-nya 8 second, maka V sama dengan I per W sama dengan 16 per 8, itu 2 meter per second. Yang kedua, sebuah gelombang terdiri dari 2 bukit dan 1 lembah. Jarak antara 2 bukit adalah 3 meter. Hitunglah panjang gelombang tersebut. Kan yang diketahui tadi lambdanya 1,5, waktunya itu 3 meter, maksudnya jaraknya itu kan 3 meter, yang ditanya itu kan panjang gelombang per lambda, maka hasilnya 1,5 dikali lambda itu 3 meter, lambdanya tinggal dibagi aja 3 per 1,5, maka hasilnya 2 meter. Yang ketiga kan di sini ada gelombang longitudinal. Waktu yang dibutuhkan gelombang longitudinal untuk merambat dari R ke S berjarak 6 meter adalah 2 second. Tentukan periode gelombangnya dan cepat rambat gelombangnya. Tadi kan yang diketahui T-nya itu 2 second, N-nya sama dengan 2,5 gelombang, X-nya itu 6 meter. Maka periode sama dengan T per N, atau 2 per 2,5 sama dengan 0,8 second. Yang kedua, cepat rambat gelombangnya. Masukkan rumus V sama dengan X per T. X di mana 6, T 2 sama dengan 6 per 2 sama dengan 3 meter per second. Selanjutnya, tugas forum yang ke-8. Yang soal pertama, di mana mencari perbedaan dan contoh gelombang berjalan dengan gelombang berdiam. Kalau gelombang berjalan itu jenis gelombang yang mempunyai sifat amplitudo yang sama pada setiap titik yang dilaluinya. Contohnya itu gelombang suara yang memiliki fase yang sama akan terdengar lebih keras, dan gelombang pada tali juga. Yang kedua, gelombang berdiam itu jenis gelombang yang amplitudonya berubah-ubah atau tidak konstan. Artinya tidak memiliki amplitudo yang sama. Contohnya gelombang pada senar gitar yang dipetik. Soal yang kedua, diketahui T sama dengan 0,1 second, V-nya 340 meter per second. Yang ditanya jarak antar kedua tebing atau S. S itu rumusnya V kali T per 2. Maka dimasukkan 340 kali 0,1 per 2. 34 bagi 2 sama dengan 17 meter. Soal yang keempat, perbedaan organa terbuka dengan organa tertutup, dan beri contoh masing-masing organa. Kalau organa terbuka itu pipa organa yang kedua ujungnya terbuka. Kedua ujung pipa yang terbuka selalu terbentuk perut gelombang. Contohnya kayak suling, flute, sama recorder. Kalau organa tertutup itu pipa organa yang salah satu ujungnya tertutup. Pada bagian ujung tertutup akan selalu terbentuk simpul, sedangkan pada bagian yang lain akan terbentuk perut gelombang. Contoh organa tertutup itu kayak klarinet. Selanjutnya, tugas forum saya yang ke-9, soalnya sebuah benda bermassa 50 gram bergerak harmonis sederhana dengan amplitudo 10 cm dan periode 0,2 second. Besar gaya yang bekerja pada sistem saat simpangannya setengah amplitudo adalah sekitar, jadi yang ditanya itu K-nya, K sama dengan MW kuadrat, F sama dengan K kali Y. Maka kita mencari F-nya dulu. F sama dengan MW kuadrat dikali setengah ampere, sama dengan M dikali W-nya itu 2V per T per pangkat 2 kali setengah ampere, sama dengan M kali 4V kuadrat per T kuadrat, di mana T-nya itu periode dikali setengah ampere, sama dengan 0,05 dikali 2V kuadrat per 0,2 kuadrat kali 0,1 sama dengan 0,25 V kuadrat N per 2,5 V kuadrat N, atau 0,25 dikali V-nya itu 3,14 kuadrat sama dengan 2,46 Newton atau 2,5 Newton. Selanjutnya, tugas forum yang ke-10. Soalnya diketahui frekuensi gelombangnya 0,25 Hz, panjang gelombangnya 2 kali 0,125 meter, maka menjadi 0,25 meter. Yang ditanya V-nya. Rumus V itu lambda kali F. Dimasukkan 0,25 dikali 0,25, hasilnya 0,625 meter per second, dijadikan cm menjadi 6,25 cm per second.
Lanjut ke tugas forum yang ke-11. Pada tali yang panjangnya 2 meter dan ujungnya terikat pada tiang ditimbulkan gelombang stasioner. Jika terbentuk 5 gelombang penuh, maka letak perut yang ketiga dihitung dari ujung terikat adalah, kan yang diketahui tali sepanjang 2 meter terbentuk dari 5 gelombang penuh. 5 lambdanya sama dengan 2 meter, maka lambda sama dengan dibagi 2 per 5 sama dengan 0,4 meter. Yang ditanyakan jarak perut ketiga diukur dari ujung terikat, maka dimasukkan XPN-nya itu 2N-1 kali seperempat lambda. Karena N-nya 3, maka XP3 sama dengan 5 per 4 lambda. XP3 itu 5 per 4, lambdanya 0,4 meter. Maka dikali 5 per 4 dikali 0,4 hasilnya 0,5 meter. Jawabannya yang C. Lanjut ke tugas forum yang ke-12, soalnya suatu sumber bunyi dengan frekuensi 720 Hz berlawanan arah dan menjauhi pendengar yang bergerak dengan kelajuan 25 meter per second. Ternyata frekuensi bunyi yang didengar oleh pendengar adalah 630 Hz. Jika kelajuan perlambatan bunyi di udara adalah 340 meter per second, maka kecepatan sumber bunyi adalah, kan yang diketahui Fs-nya 720, Fp-nya 630, Vp-nya 25 meter per second menjauh atau negatif, V-nya sama dengan 340 meter per second, Vs-nya menjauh itu positif. Ditanyakan kecepatan sumber bunyi, maka Fp sama dengan V per Vp per V plus Vs kali Fs. Vp-nya 630 sama dengan 340 min 25 per 340 ditambah Vs karena belum diketahui berapa dikali 720. 340 plus Vs dipindah ke kiri sama dengan 315 per 630 kali 720, hasilnya jadi 360 minus 340, Vs-nya jadi 20 meter per second, jawabannya yang D. Dan terakhir, tugas forum saya yang ke-13, soalnya kecepatan pesawat 250 meter per detik dan kecepatan suara dalam pesawat 75 meter per detik. Hitung bilangan Mach dan berdasarkan jawaban A, tentukan wilayahnya. Untuk menentukan bilangan Mach-nya, maka dicari M sama dengan V per C. Diketahui V-nya itu kecepatan benda, C-nya itu kecepatan suaranya. Tinggal dimasukkan V sama dengan 250, C-nya 75. Maka 250 per 75 hasilnya 3,33. Karena hasil dari bilangan Mach-nya 3,33, maka ini termasuk wilayah supersonik. Karena pada wilayah ini nilai bilangan Mach lebih dari 1,0. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam presentasi ini. Terima kasih.